rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu kami rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Diam di hadirat. Mari kita naikkan, katakan. Wassamallah dikalahkan. Amin, haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh ditaklukkan. Haleluya. Kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh ditaklukkan. Oleh kebangkitan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari bersama katakan ya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari
katakan. Kuasa maut dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, Haleluya. diharukan. Oleh kelahiran Tuhan kita. Katakan Yesus. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Amin. Maulah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Haleluya. Dia bangkit. Amin. Maulah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mautlah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Ya, sekali lagi katakan. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mautlah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Tuhan kita bangkit. Mari kita naikkan lagu ini, katakan. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dan segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, lebih dari apa? Lari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup. Dia bangkit. Maulah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, Yesus. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku.
pemenang. Sekali lagi katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini, katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Katakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Buka hati buat Tuhan, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Kita buka hati kita angkat tangan kita sembah. Beri kami sekarang ini dengan hati. Sekali lagi, datanglah sekarang. Amin. Kami buka hati kami Tuhan. Kuasa-Mu.
katakan, Roh Kudus, ini sekali lagi dengan lembut katakan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Datanglah kepada yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Allah akan memberikan kelegaan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, demikian firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dengan api-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh menghibur kami, menolong kami. Roh yang memberi kami kekuatan, menjadi jaminan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit.
Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan tolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai dapat memilih apa yang baik karena bertumbuh dalam kasih. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam nas yang kita baca hari ini, Rasul Paulus memberitahu kita apa saja yang didoakannya ketika ia berdoa dengan penuh sukacita untuk orang-orang percaya di kota Filipi. Yaitu yang pertama, Paulus berdoa supaya mereka bertumbuh dalam kasih. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Kasih-Mu makin melimpah artinya kasih-Nya semakin bertambah-tambah. Inilah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama Tuhan berkehendak agar kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah Tuhan yang paling utama adalah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cara kita mengasihi Allah adalah dengan mentaati perintah-perintahnya. Gereja di Efesus ditegur oleh Allah karena meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Masih ingatkah kita bagaimana keadaan kita ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita hadir pada setiap kebaktian doa, kita amat bersemangat untuk beribadah kepada Allah, kita rajin bersaksi tentang Tuhan Yesus, kita dapat dengan tulus berkata, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Tetapi dengan berlalunya waktu, kerajinan beberapa orang mulai kendor.
segala sesuatu telah berubah menjadi sekedar kebiasaan. Mungkin mereka masih melakukannya, tetapi semangatnya sudah tidak seperti yang dulu-dulu. Tanpa terasa, beberapa orang telah meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Allah. Firman Allah yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengobarkan kembali kasih kita kepada Allah. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Dengan pertolongan Tuhan, Anda ingin mengobarkan kembali semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca Alkitab, semangat untuk beribadah, dan semangat untuk bersaksi, semangat untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Kasih-Mu makin melimpah artinya kasih-Nya semakin bertambah-tambah. Tuhan berkehendak agar kita bertumbuh dalam kasih kepada sesama. Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bila di perjanjian lama, standarnya adalah mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama, sebagaimana Kristus mengasihi kita, yaitu sebagaimana Kristus bersedia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib demi manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan Allah. Begitu pula kita harus saling mengasihi. Kita perlu bertumbuh dalam kasih kepada sesama, di mana makin lama makin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama manusia. Dan cara untuk bertumbuh dalam kasih adalah dengan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah dan segala macam pengertian tentang kehendak Allah dan firman-Nya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih tidak statis. Kasih bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pengetahuan yang benar. Kasih bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dalam segala macam pengertian, terutama pertumbuhan pengetahuan dan pengertian tentang Allah. Firman Allah mengingatkan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Allah mengingatkan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana penderitaan yang dialami oleh Daud di tangan Raja Saul dipakai oleh Allah untuk membuat Daud bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan bertumbuh di dalam kasih kepada sesama. Walaupun Raja Saul telah amat menyengsarakan hidup Daud, memburu untuk membunuh Daud, sehingga Daud tidak bisa hidup normal, tetapi harus melarikan diri dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri dari upaya Raja Saul untuk membunuh dirinya. Namun ketika terbuka kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak mau melakukannya, sebab Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita baca dalam firman Allah,
Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Daud dihadapkan kepada pilihan, mengakhiri penderitaannya dengan membunuh Raja Saul. Walau ini berarti dia melanggar firman Allah yang berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Atau Daud memilih untuk mentaati firman Allah, tidak membunuh Raja Saul, membiarkan Raja Saul hidup, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Daud memilih untuk mentaati firman Allah, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul. Raja Saul tewas di pertempuran melawan orang Filistin. Dan Daud terhindar dari keputusan yang salah. Daud melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia mengenal Allah. Karena dia mengerti firman Allah. Karena dia bersedia mematuhi firman Allah. Walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Hasilnya Daud bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Dan dalam kasih kepada sesama. Hasil dari hasil yang bertumbuh ini adalah dapat memilih apa yang baik. Firman Allah berkata, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dapat memilih apa yang baik, dalam bahasa aslinya mengandung pengertian, bisa membedakan mana uang palsu dan mana yang asli. Dapat memilih apa yang baik, mengandung pengertian, membuat pilihan yang menentukan untung atau rugi. Dapat memilih apa yang baik, mengandung pengertian, membuat pilihan yang menentukan selamat atau tidak selamat, berkat atau kutuk, kemerdekaan atau perbudakan dan kecanduan, kemenangan atau kekalahan. Dapat memilih apa yang baik, berbicara mengenai membuat keputusan tentang apa yang terpenting dan berarti dalam hidup ini. Kasih yang bertumbuh, baik kepada Allah maupun kepada sesama, akan memampukan kita untuk memilih apa yang baik, yaitu membuat pilihan keputusan tentang apa yang terpenting dan berarti dalam hidup ini. Kasih yang akan membuat seseorang ingin dan mampu untuk memilih apa yang baik ini didasarkan pada pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, terutama pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Seseorang ditipu oleh rekan sekerja sehingga ia mengalami kerugian yang cukup besar. Karena itu ia marah dan ingin mengadukan orang ini dan menuntutnya secara hukum. Tetapi ketika ia membicarakan niatnya ini dengan istrinya tidak setuju. Istrinya berkata,
Bila kamu memakai pengacara untuk menuntut orang ini, hal ini hanya akan membuatmu kehilangan sukacita, fokus pada masa lalu, dan akan menyita waktu dan perhatianmu dari hal-hal yang perlu diupayakan untuk masa depan yang lebih baik. Pendapat istrinya membuat dia menjadi bimbang untuk jadi atau tidak jadi menuntut orang yang telah membohonginya dan menimbulkan kerugian keuangan yang cukup besar. Dia memutuskan untuk membawa perkara ini di dalam doa dan meminta petunjuk Tuhan. Orang ini ikut dalam program membaca Alkitab yang memungkinkan dia untuk selesai membaca seluruh Alkitab setahun sekali. Ternyata bacaan Alkitab pada hari itu jatuh pada Mazmur pasal 37 yang diantaranya berbunyi dari Daud, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Tuhan berbicara kepada kawan ini melalui bacaan Alkitab untuk hari itu. Dia memutuskan untuk mematuhi firman Allah, berhenti marah, dan membatalkan niatnya untuk menempuh jalur hukum. Beberapa waktu kemudian, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Ketika diangkat, ternyata yang menelepon adalah si penipu. Karena nomor si penipu telah diblokir oleh kawan ini, si penipu harus meminjam telepon orang lain untuk menelepon kawan ini. Ternyata si penipu meminta maaf dan minta diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya. Si penipu kemudian memperkenalkan kawan ini dengan 2 orang. Lewat kerjasama dengan 2 orang ini, kawan ini akhirnya memperoleh keuntungan yang berkali-kali lebih besar dari kerugian yang pernah dideritanya. Kasih yang dinyatakan dengan memilih apa yang baik, yaitu memilih untuk mematuhi firman Allah dan memaafkan serta mengampuni orang yang bersalah kepadanya, ternyata mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bila kita ingin dapat memilih apa yang baik, yaitu membuat pilihan, keputusan tentang apa yang penting dan berarti dalam hidup ini, kita perlu bertumbuh dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Bila kita serius ingin bertumbuh dalam kasih, kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Karena itu kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai. Kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Supaya dapat memilih apa yang baik. Supaya dapat memilih apa yang berguna. Supaya dapat memilih apa yang memberi manfaat yang terbaik. Kita perlu bertumbuh dalam kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Bertumbuh dalam kasih dan kemampuan untuk memilih apa yang baik didasarkan pada pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, terutama pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Bila kita serius ingin bertumbuh dalam kasih dan mau dan mampu untuk memilih apa yang baik, kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian benar tentang Allah dan firman-Nya. Karena itu kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah dan bertindak hati-hati sesuai firman Allah.
Mari kita beritahukan kepada Allah tentang hal ini. Kirialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, jadikan kami orang yang lapar dan haus akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk tertib merenungkan bagaimana kami dapat mentaati firman Allah dan bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kirialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa. Roh Kudus menginsafkan mereka akan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan mereka akan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar anggota keluarga ini sungguh-sungguh mengalami jamahan kasih Tuhan Yesus. Sehingga mereka dengan sukarela meninggalkan jalan yang salah dan datang untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang sangat mengasihi dia. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa agar anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah kiranya dapat menyelesaikan sekolah, dapat menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami mohon bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon ya Bapa, agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon kiranya kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa agar Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan, kiranya zaman kesembuhan-Mu dinyatakan kepada anak-anak-Mu sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin didoakan lebih lanjut atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda,
Kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri
kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami rimba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selamat hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.